Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara, dalam dunia kita dewasa ini, ada banyak orang mengaku diri paling benar, lalu menuding yang lain salah. Ada juga yang memandang kelompoknya yang paling benar, dan memandang kelompok yang lain salah. Dan ada yang lebih parah lagi, jelas-jelas dia sudah salah, tetapi menganggap diri paling benar. Mengapa demikian? Mari kita belajar dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dalam sorotan tema kebenaran meredup demi kepentingan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang memberkati kami sampai detik ini, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Kami menyambut kebenaran firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu berakar dari kata benar. Artinya betul, tidak salah, sesuai sebagaimana adanya. Jadi kebenaran adalah keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya atau yang seharusnya. Menelisik tema saat ini, kebenaran itu ibarat lampu. Ada saatnya lampu itu bersinar terang, ada saat juga lampu itu menjadi redup. Demikian halnya kebenaran. Ada saatnya kebenaran itu begitu terang benderang. Ada saatnya kebenaran itu meredup.
artinya nyaris tidak terdengar. Sekalipun demikian, kebenaran itu tidak pernah mati. Jemaat sekalian, penginjil Markus adalah seorang pemberita Injil. Penekanan kitab Injil ini menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat dan anak Allah. Hal ini disampaikannya pada awal tulisannya dalam Markus pasal 1 ayat 1. Di sini kita membaca, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi segala kisah pelayanan Yesus dalam kitab Injil Markus itu ditulis dalam tujuan ini, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah. Inilah kebenaran Injil yang Markus sampaikan kepada jemaat kala itu yang sedang berdiam di kota Roma. Dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini kita membaca adegan yang sangat memilukan hati. Kebenaran bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Penyelamat dan anak Allah, nyaris tidak nampak dibungkam oleh kekuasaan agama Yahudi dan politik kala itu. Para tua-tua selaku pemimpin rakyat kala itu membenci Yesus dan menangkapnya. Mereka bersepakat dengan tokoh-tokoh agama, yakni ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nah, siapakah sebenarnya Pilatus ini? Jika kita belajar dari catatan sejarah, ternyata Pilatus itu adalah seorang gubernur atau wakil pemerintahan Romawi yang ditempatkan di Yudea kala itu. Dia berkuasa dari tahun 26 sampai tahun 37 Masehi. Pilatus bukanlah orang Israel. Pilatus adalah orang Romawi. Dia diangkat oleh Kaisar Tiberius, Kaisar Romawi kala itu, menjadi gubernur di wilayah Yudea. Nah, Pilatus ini punya kekuasaan untuk menentukan hidup matinya seseorang. Jika Pilatus mengatakan orang itu harus dihukum mati, orang itu harus disalib, itu dilakukan. Karena dia punya otoritas, punya kekuasaan yang diberikan Kaisar kepadanya. Nah, Yesus dibawa dan diserahkan para pemimpin rakyat dan pemuka agama kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Begitu bencinya mereka terhadap Yesus, sehingga dalam ayat 3 kita membaca para imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Penginjil Markus tidak menyebutkan tuduhan itu. Hanya satu tuduhan yang dicatat Markus di sini. Dan itu yang ditanyakan oleh Pilatus dalam ayat 2. Engkaukah raja orang Yahudi? Yesus dituduh mengaku diri sebagai raja orang Yahudi. Benarkah demikian? Dari kesaksian kitab Injil Markus, kita tidak berjumpa dengan pengakuan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Yesus tidak pernah mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Tidak pernah. Jika kita membaca keseluruhan kitab Injil, kita tidak akan berjumpa dengan sebuah pernyataan yang keluar dari mulut Yesus bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Yesus dituduh mengaku sebagai raja orang Yahudi. Nah, dari kesaksian kitab Injil Markus, kita tidak menjumpainya. Dan Yesus pun membantahnya di depan Pilatus. Yesus menjawab pertanyaan Pilatus, engkau sendiri mengatakannya. Engkau sendiri yang mengatakannya. Jadi secara tidak langsung, Yesus mau mengatakan, selama ini saya tidak pernah mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Saya mendengar kalimat itu dari mulutmu sendiri. Engkau sendiri yang mengatakannya. Jawaban Yesus ini singkat, padat, dan jelas. Bukan dirinya yang mengatakan dirinya raja orang Yahudi. Perkataan itu datang dari para penuduhnya. Dan kemudian dirangkai dalam satu kalimat oleh Pilatus dan disampaikan kepada Yesus. Saudara, sebuah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan itu adalah fitnah. Sebagai seorang hakim atas perkara Yesus,
Pilatus seharusnya meminta bukti dari orang yang mendakwa Yesus. Jika tidak ada bukti, Yesus dibebaskan. Tetapi Pilatus tidak mengambil langkah ini. Pilatus mengambil langkah lain. Yesus disandingkan dengan Barabas untuk dipilih. Siapa yang akan dibebaskan, Yesus atau Barabas? Dengan tindakan ini, Yesus diposisikan sebagai orang bersalah, dan rakyat harus memilih dari dua orang yang bersalah ini. Apakah mereka mau memilih Barabas ataukah memilih Yesus untuk dibebaskan? Dan rakyat pada akhirnya memilih Barabas. Pilatus bisa saja berpikir positif bahwa rakyat akan memilih Yesus untuk dibebaskan, mengingat kejahatan besar yang pernah dilakukan oleh Barabas. Namun Pilatus tidak menyadari kekuasaan agama sedang dimainkan saat itu oleh imam-imam bangsa Yahudi. Kekuasaan itu ditunjukkan dalam kitab Injil Markus pasal 15 pada ayatnya yang ke-11. Imam-imam kepala menghasut rakyat memilih Barabas untuk dibebaskan dan Yesus disalibkan. Dari kisah ini, kita melihat sebuah kebenaran bahwa Yesus terbukti tidak bersalah di hadapan Pilatus. Sekalipun mereka memfitnah Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus mengaku diri sebagai raja orang Yahudi, namun mereka tidak dapat membuktikannya. Ketika Pilatus bertanya kesalahan apa yang telah diperbuatnya, mereka tidak menjawab pertanyaan ini. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, mereka menghasut rakyat meneriakan dua kata, salibkan dia. Salibkan dia. Imam kepala selaku tokoh agama menghasut umat dan menggelorakan emosi umat untuk menekan Pilatus, sehingga Pilatus mengorbankan kebenaran demi memuaskan keinginan banyak orang. Sampai di sini jelas, penginjil Markus menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Yesus disalibkan bukan karena bersalah, tetapi karena adanya hasutan dari para pemuka agama terhadap orang banyak, dan sikap Pilatus yang tidak berpegang pada kebenaran yang dia ketahui, tetapi tunduk pada keinginan orang banyak yang menghendaki Yesus disalibkan. Di dunia ini ada dua kebenaran. Yang pertama kebenaran yang semu, yang kedua adalah kebenaran yang absolut. Kebenaran semu adalah kebenaran menurut pandangan kita, menurut pandangan kelompok kita, menurut pandangan komunitas kita. Banyak orang berkonflik hanya karena berpegang pada kebenaran ini. Jika kita membuka YouTube, ada banyak orang bertikai hanya karena berpegang pada kebenaran menurut pandangannya atau menurut pandangan kelompoknya. Dalam teks Markus 15 ayat 1-15, kebenaran semu ini, kebenaran jenis ini ada pada pemuka agama. Mereka berpikir membunuh Yesus merupakan sebuah kebenaran. Dan banyak orang berada di barisan ini. Bagi mereka, membenci dan menghancurkan orang lain yang tidak sepandangan dengan mereka adalah kebenaran. Dan praktek kebenaran ini, saudara sekalian, ada juga di dalam gereja. Ada pelayan Tuhan yang masih punya mindset seperti ini. Orang yang tidak sepandangan dengannya, yang tidak sependapat dengannya, itu dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai orang yang tidak baik. Karena itu, segala upaya dilakukan untuk membungkam suara-suara ini. Membungkam suara orang-orang yang tidak sepandangan dengannya. Suara orang yang berbeda pendapat dibungkam dengan pelbagai cara, bahkan dihancurkan nama baiknya serta masa depannya. Waspadalah. Kebenaran jenis kedua adalah kebenaran absolut. Kebenaran itu adalah kebenaran dari Tuhan.
Bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu Mesias. Yesus Kristus itu anak Allah. Itu adalah kebenaran yang absolut. Inilah kebenaran iman orang Kristen. Tidak ada posisi tawar di sini. Demi kebenaran ini sudah banyak orang Kristen yang berkorban nyawa. Rasul Yakobus dipenggal kepalanya. Rasul Petrus disalib. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Polikarpus, pemimpin jemaat di Smyrna, dibakar hidup-hidup. Demi kebenaran absolut ini, kita harus menjaga dan memeliharanya. Demi iman kepada Yesus Kristus, kita harus berani menanggung resiko. Kita harus menghindar dari dua tipe manusia ini. Yang pertama, tipe imam-imam Yahudi. Mereka membenci Yesus dan menghasut orang banyak untuk membunuh Yesus. Dari Markus pasal 15 ayat 10, Pilatus mengetahui imam-imam Yahudi ini menyerahkan Yesus karena dengki. Berhati-hatilah, di sekitarmu bukan tidak mungkin ada orang yang dengki. Tidak senang melihat engkau berhasil, tidak senang melihat engkau lebih terkenal, tidak senang melihat engkau banyak sahabat, tidak senang melihat posisimu naik, tidak senang melihat pendapatanmu meningkat, tidak senang melihat kehidupan ekonomimu lebih baik dari dirinya. Orang-orang yang dengki seperti itu tidak senang melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Orang yang dengki suka mencari kesalahan. Bahkan orang baik pun tetap saja tidak baik bagi mereka. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Orang yang dengki mengorbankan kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, tipe Pilatus. Apa dasar Pilatus mengambil keputusan menyalibkan Yesus? Dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-15 kita membaca, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu. Pilatus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi Pilatus mengorbankan kebenaran itu. Pilatus mengambil keputusan asal orang banyak senang dan hidupku aman. Itu dasar pengambilan keputusan Pilatus ketika dia mengambil keputusan menyalibkan Yesus. Pilatus tidak ingin ada gejolak politik di daerah yang dia pimpin. Pilatus tidak ingin ada pemberontakan dari rakyat karena keputusan yang diambilnya. Karena itu Pilatus mengorbankan kebenaran demi memuaskan kepentingan dirinya dan memuaskan banyak orang. Ada banyak orang yang seperti Pilatus. Demi kepentingan dirinya, kebenaran dia korbankan. Demi untuk menyenangkan orang banyak, kebenaran dia korbankan. Dalam kehidupan bergereja, kita harus waspada mentalitas yang seperti ini, sikap yang seperti ini. Mengorbankan sebuah kebenaran, mengorbankan sebuah peraturan, hanya demi untuk kepentingannya, hanya demi untuk menyenangkan banyak orang. Saudara, jangan korbankan kebenaran hanya karena mau menyenangkan orang banyak. Jangan korbankan kebenaran hanya untuk kepentinganmu. Sebaliknya, berkorbanlah. Berkorbanlah demi tegaknya kebenaran. Sekarang mari evaluasi diri kita masing-masing. Jangan-jangan sikap imam-imam Yahudi yang mengorbankan Yesus karena dengki, atau sikap Pilatus yang mengorbankan kebenaran demi memuaskan banyak orang, demi untuk kepentingan dirinya, itu ada pada kita. Mari kita bertobat dari sikap hidup yang sedemikian ini. Kebenaran itu mahal. Karena mahal, ada harga yang harus dibayar. Kebenaran bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu anak Allah, kebenaran itu sangat mahal. Jika kita beriman kepadanya, itu semua adalah kasih karunia Allah. Karena mahal, jangan korbankan kebenaran itu.
Kebenaran yang absolut itu harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita kawal. Camkanlah kalimat mutiara ini. Kebenaran yang tidak terkawal membuat manusia menjadi pahlawan besar ataupun penjahat besar. Lihatlah kisah Yesus. Pilatus yang seharusnya punya kekuasaan untuk mengawal kebenaran itu, tunduk pada suara terbanyak dan menyalibkan Yesus. Seolah Yesus penjahat besar. Jadi kebenaran yang seharusnya dikawal, tidak dikawal oleh Pilatus, sehingga Yesus pada akhirnya disalibkan. Dan seolah-olah Yesus itu adalah penjahat besar. Ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi gereja Tuhan saat ini. Jangan korbankan kebenaran demi kepentinganmu atau kepentingan kelompokmu. Sekali berada di jalan kebenaran, jaga dan peliharalah itu sampai akhir hidupmu. Jika kebenaran tidak dijaga, kebenaran itu akan meredup. Dan biasanya yang membuat kebenaran itu meredup adalah kepentingan pribadimu atau kepentingan kelompok. Tegakkan kebenaran dan hiduplah di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran selalu diberkati oleh Tuhan.